selamatan, ya, kenduren. Dari mana akarnya itu? Ya. Itu sebetulnya kreasi Sunan Bonang, ya, yang kemudian dikembangkan oleh wali yang lain juga. Jadi ada agama Tantrayana yang dianut oleh raja-raja di Nusantara, ya, dengan sektenya namanya Bhairawa Tantra. Itu mereka agama yang memuja Dewi Bumi, Durga, Dewi Kali, Dewi Pertiwi dipuja. Mereka ini kalau melakukan ritual ibadah itu membuat lingkaran di tempat namanya setra. Setra. Ya. Yang terbesar setra di Mojopahit namanya Setralaya. Ya. Setralaya itu yang sekarang orang-orang nyebut Troloyo dan sebetulnya dari kata-kata Setroloyo. Ya. Lingkaran ini, ya, itu disebut upacara Panca Makara. Upacara Panca Makara atau lebih lazim disebut Molimo, 5M. Mamsya, Matsya, Madhya, Maituna, Mudra. Mamsya itu daging, Matsya itu ikan, ya ikan yang hidup di air. Madhya itu arak minuman keras, Maituna itu seksual. Dan Mudra ini semedi. Jadi dalam upacara mereka membentuk lingkaran, laki-laki perempuan dalam keadaan telanjang. Di tengah-tengahnya ada makanan yang terbuat dari daging, mamsa, ikan, matsya, minuman keras, madhya. Itu mereka makan. Setelah selesai, mereka melakukan maituna, bersetubuh rame-rame. Setelah nafsu perut dan nafsu syahwat terlampiaskan, dalam keadaan tanpa nafsu, mereka melakukan semedi. Itu upacara Molimo. Kenapa dulu wali melarang jangan menjalani Molimo? Yang dimaksud upacara itu. Nah, kalau sudah tinggi, orang tinggi mengikuti upacara ini, tingkatannya sudah tinggi, maka diganti. Mamsya itu dari daging hewan diganti jadi daging manusia. Ya. Matsya, ya, dari ikan-ikan biasa diganti ikan suro, ikan hiu. Madhya dari arak diganti menjadi darah manusia. Itu upacara untuk tingkat tinggi. Nah, kalau kebetulan nanti ke Jakarta dan ke Museum Nasional, di sana kita akan ketemu tokoh Aditya Warman, ya, berdiri, ya, sekitar 3 meter tingginya. Dia berdiri di atas tumpukan tengkorak-tengkorak. Beliau itu adalah pendeta Bhairawa Tantra, pengamal ajaran Molimo. Ya, itu. Ya. Beliau diambil dari batu prasasti Surowasu di sana. Batunya masih ada, tidak bisa diangkut ke museum. Kenapa? Karena merupakan bukit batu satu, nggak bisa diangkat. Tapi dari prasasti disebutkan bagaimana Aditya Warman itu dilantik menjadi pendeta Bhairawa dengan nama Wisesa Dharani, penguasa bumi. Dia digambarkan duduk di atas tumpukan ratusan mayat, minum darah sambil tertawa terbahak-bahak. Itu ada di prasastinya. Jadi dulu upacaranya begitu. Nah, kok Sunan Bonang bikin acara sama? Ya, jadi Sunan Bonang itu pernah masuk daerah Kediri di pedalaman, itu pusatnya Bhairawa Tantra. Sampai sekarang Kabupaten Kediri di Jawa Timur semboyannya Canda Birawa. Kenapa? Ya pusatnya Bhairawa di sana. Sunan Bonang masuk ke wilayah Kediri, tapi dia tinggal di baratnya sungai di daerah Kabupaten Nganjuk, di desa namanya Singkal. Disitulah kemudian beliau mengadakan upacara serupa, membuat lingkaran, tengah-tengahnya ada makanan, tetapi laki-laki semua. Ya, kemudian berdoa. Inilah yang dinamakan kenduri atau selamatan. Itu dikembangkan dari satu kampung ke kampung lain untuk menandingi upacara Bhairawa itu. Jadi itu latar ceritanya. Karena itu kalau kita membaca Serat Kondo misalnya menemukan, loh, Sunan Bonang kok pakai gelar Sunan Wadat Cokrawati, ya, pakai nama Cokrawati dia. Kenapa? Karena pimpinan imam upacara Bhairawa itu namanya Cakra Iswara, Cakreswara, Cakra, pemimpin Cakra. Ya. Untuk membedakan dengan Cakra Iswara, pakai Cakrawati, pemimpin Cakra juga lingkaran. Gitu. Jadi itu awal
kenapa orang Islam di sini mengenal selamatan dan kemudian itu sebetulnya untuk nandingi itu. Ya, itu pelan-pelan akhirnya dimasyarakatkan semua. Dan itu awal-awal di daerah pedalaman sana, orang sudah disebut Islam, kalau sudah baca syahadat, hitam selamatan, sudah Islam. Ya Pak, di daerah pedalaman dulu begitu, kenapa? Karena upacara Bahirawa itu. Nah itulah akhirnya karena orang tidak paham dengan sejarah dari mana asal usul kata-kata molimo, kemudian belakangan orang nyebut, oh itu larangan main, madat, minum, madon, ya kan, maling dan sebetulnya enggak, sebetulnya upacara itu. Jadi itu wali-wali dulu tidak melarang, tapi bikin tandingan sampai akhirnya belakangan menang. Ya, karena orang siapa mau anaknya diculik dijadikan korban di situ kan, orang kan menolak juga. Ya. Jadi kenapa? Ya anaknya masyarakat yang dijadikan korban di situ. Karena mereka lebih baik ikut selamatan supaya selamat. Itu olah dakwah Wali Songo kayak begitu. Begitu. Jadi ada banyak yang tidak dilakukan dengan cara kekerasan. Itulah bagaimana cara Wali Songo mengislamkan penduduk pulau Jawa dan kemudian berkembang ke pulau-pulau sekitar. Itu sebabnya saya pribadi merasa tidak ridho, tidak rela kalau perjuangan Wali Songo itu kemudian apa, mau disingkirkan, ya, dinafikan seolah-olah itu dongeng, itu tidak ada, faktanya ada. Ya. Sebabnya kemudian saya ya dengan segala kemampuan menyusun buku Atlas Wali Songo. Ya, itu mengumpulkan data arkeologi bahwa tokoh ini ada, bukan dongeng. Kenapa? Prasasti-prasastinya ada, peninggalan ada. Karena itu di buku Atlas Wali Songo itu yang memberi pengantar Profesor Mundarjito, itu arkeolog. Ya. Jadi memang sejarah, iya memang Wali Songo harus diakui ada. Jangan dianggap bahwa itu dongeng. Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan, ya, bahwa Islam berkembang di Nusantara tidak ada jeda 800 tahun sejak kedatangan awal sampai kedatangan Wali. 800 tahun nggak bisa diterima orang di sini. Tidak ada satupun bukti sejarah yang mengindikasikan Islam pernah dianut secara massal oleh masyarakat selama kurun waktu 800 tahun, sejak tahun 674 sampai kedatangan Sunan Ampel tahun 1440. Jadi 800 tahun itu masa kosong. Islam tidak dianut secara massal. Baru setelah zaman Wali Songo, itu fakta sejarah ya. Kita harus mengakui bahwa ya memang pasca Wali Songo baru Islam berkembang luas. Karena itu yang kita warisi itu adalah Islam warisan Wali Songo yang sekarang ini. Saya kira itu mudah-mudahan nanti kita bisa memiliki pandangan yang baru bahwa tentang keberadaan Wali Songo beserta ajarannya yang sampai saat ini masih dijalankan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, ya. Dan mungkin nanti Romo Kiai akan memberikan tambahan-tambahan tentang bagaimana dakwah Islam yang, ya, dan bagaimana mempertahankan dari pengaruh-pengaruh yang ingin merongrong itu. Ya. Monggo kan, silakan. Ya. MUI kurang gaya ya. Bagus, silakan. Iya. Jadi sebetulnya begini, Wali Songo itu mentauhidkan masyarakat yang waktu itu belum Islam. Itu memang lebih kepada usaha-usaha seperti Rasulullah ketika masih di Mekah, ya. Jadi tidak bicara soal fikih, jadi lebih banyak tauhid, ya. Seperti tadi digambarkan ungkapan-ungkapan, ekspresi orang menyebut Allah dan seterusnya, itu satu fenomena baru yang itu berkembang zaman Islam. Sebelum itu nggak ada. Sampai ada satu kata-kata ketika orang Islam itu menemui satu hal yang tidak menyenangkan, musibah, itu ada kata-kata baru yang itu nggak ada dalam bahasa Jawa, yaitu kata-kata nemu belahi. Dari kata-kata belahi itu, ya, nggak ada tuh bahasa Jawa, itu nggak ada kata-kata itu. Jadi semua itu dari Allah. Jadi ya harus diterima. Jadi kosakata pun diolah demikian. Kata-kata ngalah, kamus Jawa itu nggak ada kata-kata kalah itu.
Dan itu kalau orang berebut sesuatu, bertengkar, dia menang atau mati. Ya. Itu sebabnya Majapahit runtuh itu ketika terjadi perebutan kekuasaan. Nggak ada istilah kalah, menang atau mati. Kenapa? Kosakata kalah itu nggak ada dalam bahasa Jawa. Termasuk kata-kata sabar, nggak ada. Itu bahasa Arab sabar itu. Jadi diambil oleh wali, dimasukkan supaya orang punya rasa sabar, menahan diri. Orang dulu enggak, suka perang, suka menumpahkan darah, suka seperti itu. Jadi orang Jawa itu menurut kesaksian Antonio Pigafetta, bangsa paling arogan yang pernah dia temui. Suka membunuh, gampang membunuh, apalagi kalau sudah melakukan amuk. Nah itu, apa ada hubungannya dengan amuk sekarang itu? Iya, amuk itu ciri khas di sini. Itu aslinya memang tuh nih amuk itu ya? Itu sebabnya ketika Bali diserang Belanda, mereka melakukan puputan akhir. Perang puputan bulu-buluan itu. Jadi semua keluarganya, anak istrinya dikumpulkan, kemudian dibunuh semua. Lalu dia perang sampai mati. Itu khas karakter amuk orang-orang sini. Nah, setelah Wali Songo datang, mulai ada perubahan. Mulai mengenal istilah ngalah. Ngalah itu bentukan dari kata-kata menuju. Ngawang menuju awang-awang, ya. Ngalas menuju alas. Ngalah menuju Gusti Allah. Itu mulai dikenal prinsip Jawa. 3 hal yang kemudian ujungnya tetap ngalah, ngalih, ngamuk. Itu kemudian dipegang, jadi pegangan orang Jawa. Jadi orang Jawa zaman Wali itu sudah mengenal 3 hal itu. Jadi pertama, dia ngadepi masalah, wis ngalah. Masih ditekan, dia ngalih. Tapi kalau sudah ngalih ditekan, ngamuk. Itu problem baru. Ya, ini prinsip yang dikembangkan itu. Karena itu kan kita selalu menemukan fakta-fakta berkaitan dengan ngamuknya orang-orang setiap mengalami keruntuhan kekuasaan. Dan bahasa Inggris itu kan ambil dari sini amuk gitu. Amuk, ya. Jadi kalau kita buka ensiklopedi psikologi, kita akan menemukan kata-kata di situ. Amuk itu kata dari Indonesia. Indonesia itu paling unik. Ya, kalau kita baca ensiklopedi psikologi itu, ketemu tidak ada bangsa di dunia yang kesurupan massal kecuali orang Indonesia. Nggak ada, itu orang kita. Unik Indonesia itu. Ya. Belum pernah saya lihat di televisi, siswa di Saudi Arabia. Ya. Kesurupan massal, nggak ada itu. Di Inggris, Amerika, nggak pernah ada. Indonesia bolak-balik. SMA ini, guru apa Itu aja zaman SBY. Iya. Satu dulu ke apa? Enggak, sudah lama sering. Jadi fenomena begitu. Jadi ini khas orang Indonesia itu. Gitu. Jadi seringkali antara logika Barat dengan logika masyarakat itu gak nyambung. Misalnya orang kalau mau pinter itu harus belajar. Kalau mau ujian akhir nasional, ya harus mempelajari soal-soal. Itu logika Barat. Logika orang sini enggak. Supaya lulus ujian nasional, pensinya dikumpulkan di Solo Kiai. Ya lolos kan. Logika dari mana itu? Gitu ya? Itu enggak bisa. Jadi memang itu pas di sini ada sesuatu yang ya, istighosa, siaro kubur rame-rame. Itu fenomena yang di luar logika Barat. Itu sebabnya Australia itu tahun 2012 kemarin kerjasama dengan UIN Malik Ibrahim Malang itu meneliti resistensi orang-orang Islam menghadapi program globalisasi. Mereka heran kenapa tidak berubah di Indonesia ini. Globalisasi harusnya orang itu sudah meninggalkan segala yang sifatnya lokal, tradisional, itu masih ada di sini. Bahkan ketika mereka diajak turun melihat fakta di pesantren ini, ternyata kiai-kiai itu ngajar menggunakan bahasa Jawa. Apa tidak ada pesantren ngajar bahasa Indonesia? Enggak, kitabnya masih bahasa Jawa semua kok. Tafsir Quran Jalalain Bilugotil Jawi itu ya bahasa Jawa. Santri bicara dengan kiai pakai bahasa Indonesia apalagi bahasa Inggris, itu dianggap sulah aja. Masih bahasa Jawa itu heran orang-orang Australia itu. Ternyata masih lokal, masih kuat. Itu artinya program globalisasi untuk menghilangkan semua identitas lokal di Indonesia gagal mereka. Kenapa? Masih ada resistensi orang-orang yang mempertahankan lokalitas. Di situ. Jadi ini diteliti betul.
Jadi ini memang ciri di Indonesia kayak begitu. Jadi rupanya globalisasi nggak jalan di sini. Hanya sebagian aja mempengaruhi, tapi yang lokalitas itu masih sangat kuat, tidak terpengaruh. Ini ya. Bahkan Profesor Greg Barton datang ikut waktu itu. Bahkan ketika ada dosen di sana juga, Dr. Johnson namanya, dia tanya kepada Kiai, kenapa Kiai mengajar masih dalam bahasa Jawa? Kenapa tidak ditingkatkan padahal semua sudah bahasa Inggris dan seterusnya? Ya, Kiainya kan tidak bisa jawab. Ya. Kenapa? Ya memang tradisinya seperti itu. Nah, kebetulan saya itu ngajar di jurusan Sastra Inggris Universitas Brawijaya. Saya jelaskan kenapa para kiai itu masih menggunakan bahasa Jawa dalam mengajarkan agama Islam. Kenapa? Karena kalau agama Islam itu diajarkan pakai bahasa Inggris itu bahasa yang sangat sederhana, tidak mampu menafsirkan semua kosakata yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Bahasa Jawa itu bahasa yang sangat kaya, yang sangat kompleks. Wah, rupanya dia tersinggung. Dia tersinggung. Bagaimana Anda mengatakan bahasa Jawa bahasa yang sangat luas, kompleks, dan bisa menjadi bahasa keilmuan? Padahal faktanya selama ini Inggris. Enggak. Saya katakan bahwa Inggris itu bahasa yang sangat sederhana. Saya ambil contoh, coba Anda lihat ini. Ya, itu sawah di depan. Yang warnanya kuning itu, orang Inggris menyebut apa? Rice. Orang di sini menyebut itu pari atau pantun. Ya. Pari itu kalau diketam, ya, kalau dipotong, kemudian diikat, itu orang menyebut gabah. Inggris menyebut apa? Rice. Gabah itu kalau diambil satu biji, itu namanya las. Inggris menyebut apa? Rice. Gabah kalau dikupas, itu namanya beras atau wash. Inggris menyebut apa? Ya rice. Gabah kalau patah, 1 atau 2, 3, 4, menir namanya. Inggris menyebut apa? Rice. Nah, beras ini kalau dimasak matang, namanya sego. Inggris nyebutnya apa? Rice. Beras ini kalau, sego ini kalau diambil satu biji, Inggris rice. Ya. Dan beras ini kalau sudah kering namanya karak. Inggris tetap nyebut itu rice. Bagaimana mau menafsirkan Quran? Satu kata ini cuma diterjemahkan satu kata, rice, mewakili banyak macam gitu. Jadi kita sebetulnya sederhana. Jadi harus memahami bahwa kenapa digunakan bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa mampu menjelaskan semua kosakata. Karena kaya. Inggris enggak sederhana dia. Misalnya kata kerja, itu tadi saya contoh kata benda kata kerja. Anda ketika ya, begini, itu mengangkat, menjinjing, ya. Atau orang Jawa mengatakan nyengkewing. Inggris menyebut ini carry. Nanti kalau ini saya tetapkan di atas, itu namanya menyunggi, nyunggi. Inggris tetap carry. Nanti kalau kita menggendong, ya, posisinya kan lain, kita menggendong di belakang. Inggris tetap nyebut itu carry. Ya, di situ. Kita mekul, kan lain posisinya. Inggris tetap nyebut itu carry. Jadi semua gerak kita maknanya cuma satu kata. Itu kan bahasa yang sangat sederhana, sangat miskin. Gitu. Ya. Karena itu gampang gitu, belajar Inggris ya. Jadi itu, karena itu apa? Jadi saya mengatakan kalau saya mempelajari bahasa Inggris itu bukan karena bahasa Inggris itu bahasa hebat, gitu. Tetapi kita tahu orang Inggris tidak cukup pintar untuk mempelajari bahasa Jawa. Karena itu ya kita bahasa Inggris lah untuk sekedar belajar bisa komunikasi. Jadi itu, jadi mereka betul-betul baru paham gitu bahwa kenapa di pesantren bahasa Jawa masih dipertahankan. Rupanya memang semua kosakata itu luar biasa banyak, sangat kaya sekali bahasa Jawa dengan idiom-idiom yang tidak ada dalam bahasa. Jadi sampai sekarang saya kalau misalnya baca tafsir Quran ya masih tetap Quran Jalalain ya, itu lebih gampang dibaca dan dimaknai daripada Quran terbitan Jepang. Ya, karena keliru kok. Ya.
Jadi misalnya alhamdulillah itu diterjemahkan segala puji bagi Allah. Padahal enggak, di Jalalain kan alhamdulillah segala puji lillahi kaduri Allah. Segala puji itu miliknya Allah, bukan bagi Allah. Itu lain sudah maknanya kan. Jadi menerjemahkan itu aja sudah beda. Jadi ini, jadi termasuk Wali Songo itu dalam memformulasi bahasa kesenian dan sebagainya itu luar biasa. Saya itu membaca ulang semua, luar biasa. Sampai ketika saya jelaskan ya di NU itu sekarang punya STAINU, Sekolah Tinggi Agama Islam NU, itu baru buka program pasca sarjana S2. Salah satu bidang studi yang dikembangkan adalah Islam Nusantara. Izin operasional sudah keluar, tetapi pihak perguruan tinggi agama Islam menyerahkan kurikulumnya kepada NU. Kenapa? Kita nggak punya kurikulum Islam Nusantara itu apa? Ya, akhirnya kita susun sendiri, kita jelaskan. Ketika kita jelaskan apa Islam Nusantara, yaitu Islam yang dibangun Wali Songo, komentarnya Pak Said Akil, saya itu ketua PBNU, ternyata bukan apa-apa dibanding Wali Songo. Itu tulus beliau mengatakan begitu. Jadi memang bukan apa-apa, yang memang luar biasa memang. Ya, di situ itu jujur beliau katakan waktu rapat itu seperti itu. Ya memang, ya, kita bisa membayangkan bagaimana Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Bonang itu mensiasati larangan dalam Islam menggambar makhluk hidup. Timur Tengah kan sudah jelas, untuk menghindari larangan menggambar makhluk hidup, mereka mengembangkan kaligrafi, kemudian seni yang sifatnya geometrik. Ya. Ini enggak, ya, menggambar dekoratif, ya, wayang. Disebut manusia enggak bisa. Kenapa? Karena tidak memenuhi standar gambar manusia. Ukuran proporsional nggak sama. Tetapi ketika dia dimainkan, orang mengasumsikan, oh ini manusia ini. Itu luar biasa itu. Jadi kita kalau melihat bagaimana bentuk mata menggambarkan ini, itu luar biasa sudah. Bahkan yang dikembangkan itu ada namanya ilmu fisionomi. Fisionomi itu dalam pengetahuan di sini itu disebut ilmu katuranggan. Ya, ilmu katuranggan itu ada. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya fisionomi. Fisionomi baru dikembangkan di Inggris 1960, ya, sampai sekarang. Nah, katuranggan sudah dikembangkan zaman Wali Songo. Jadi, oh orang kalau bentuk keningnya seperti ini, alisnya seperti ini, pasti suka selingkuh orang. Bentuk hidungnya begini, wah kalau ngomong bohong. Orang ini suka menipu orang. Itu bentuk fisiknya ada, ilmu fisionomi. Baru dipelajari Inggris 1960. Dikembangkan Wali Songo ilmu katuranggan. Karena itu disusun dalam primbon kan ada. Kalau milih perempuan jangan yang wajahnya seperti ini. Karena apa? Tidak setia. Itu ada. Jadi fisionomi ilmu itu luar biasa itu. Baru sekarang dipelajari di Inggris, sudah ketinggalan 400 tahun lebih dulu. Jadi banyak pengembangan yang dikembangkan waktu itu, ya. Termasuk gamelan-gamelan ini semua, ya. Karena itu kalau dalam segi fikih ada yang mengatakan nggak boleh musik itu, haram musik itu, ya. Itu sebetulnya klaim orang-orang yang belakangan ini muncul, ya. Kalau gamelan seperti ini, musik-musik itu dilarang, kita tanya bagaimana dengan rebana di Arab sana, karena mereka kan musik juga itu kan, ternyata tidak dilarang, sama-sama musiknya. Itu juga sama dengan ketika orang mengharamkan rokok haram. Lah kalau kita rokok memang haram, kita tanya bagaimana sisa itu rokok Arab yang disedot pakai anu itu, haram atau enggak? Karena di Mekah kan banyak orang jual alunan sisa itu di Madinah itu. Jadi ternyata gak haram. Terus apa bedanya haram dan tidak? Jadi seringkali kita mempertanyakan itu. Seringkali tidak konsisten juga orang. Nah itulah pengembangan Islam lewat seni itu suatu karya yang luar biasa yang, ya, sampai sekarang tidak ada tandingannya. Kalau kemudian gamelan kita
anggap haram karena dianggap bukan seni Islam tuh. Ini yang nyipta Wali Songo zaman Mojopahit, nggak ada ini. Dan nanti kita akan menyesal. Kenapa? Karena di Amerika tiap negara bagian itu pasti punya grup gamelan. Jadi ada 52 negara bagian itu punya 52 gamelan. Bahkan di beberapa negara seperti di Arizona, pelajaran ekstra untuk anak-anak SMA. Dan nanti kalau Amerika punya gamelan di sana, kita nggak bisa nabu gamelan, nggak bisa apa-apa. Nanti marah-marah, itu asalnya Indonesia diklaim Amerika. Dan memang punya warisan nggak diwarisi, ya nggak dipelihara malah dikafir-kafirkan. Itu kan susah, ya. Jadi ini peradaban besar, peradaban besar. Itu sebabnya Belanda itu ya berkepentingan dia, ya. Berbagai macam naskah itu diambil disimpan di sana. Jadi sekarang ini kalau orang mau jadi doktor, ya, jurusan sastra Jawa, harus kuliah di Leiden. Di sini nggak ada. Lo kan aneh. Jurusan sastra Jawa kok ngambilnya di Belanda itu loh. Padahal Jawanya di sini. Tapi kenapa? Karena semua naskah di sana, semua di sana. Jadi harus ngambil di sana. Itu kerugian besar itu. Ya. Dan kebanyakan umat Islam sekarang tidak mampu lagi mewarisi Wali Songo. Kenapa? Karena pengetahuan tentang bahasa Jawa hilang. Banyak yang tidak bisa bahasa Jawa. Padahal Wali Songo dulu menulis semua dengan aksara Jawa. Jadi tembang-tembang, suluk wujil, macam-macam itu ditulis dalam aksara Jawa. Ilmu pengobatan, wisata dan seterusnya. Ilmu perbintangan, kalender dan seterusnya. Dibikin sampai diformulasikan Sultan Agung itu kalender Jawa dengan kalender Hijriyah disatukan. Kenapa bisa? Karena kalender Jawa itu kalender Komariah berdasarkan bulan. Hijriyah juga berdasarkan bulan. Itu disatukan. Jadi formulasi itu, dan itu kita sampai sekarang sulit ya untuk mengubah kalender hasil formulasi yang dilakukan Sultan Agung. Kenapa? Karena salah seorang sarjana matematika dari Universitas Brawijaya ketika saya suruh ngitung, coba kamu hitung kalender ini sistemnya, hitungannya seperti ini, rumusnya begini. Dia bingung. Ini matematika kalkulus Pak dia. Masa zaman Sultan Agung sudah kenal kalkulus gitu? Ya nggak ngerti. Kan kalkulus baru aja kan, tapi ternyata sudah jadi rumus zaman dulu sudah digunakan. Jadi memang luar biasa. Jadi, orang-orang dulu ya, itu melahirkan peradaban besar sampai mengislamkan orang sedemikian rupa tanpa menitikkan setetes darah pun, itu sudah karya yang luar biasa. Karena itu kita bisa katakan bahwa Wali Songo dalam dakwanya telah berhasil mengislamkan ya, Nusantara, ribuan orang jadi mayoritas. Tetapi sekarang mulai muncul kelompok-kelompok orang yang malah tidak membuat umat Islam mayoritas, tapi menjadi umat Islam minoritas. Kenapa? Kalau dulu katakan umat Islam jumlahnya 90%, sekarang 85%. Nah, kelompok-kelompok yang menganggap pembaharu ini, ya, yang mau membawa Islam ke yang asli ini mengatakan enggak, umat Islam cuman jumlahnya 0,1%, tidak sampai 1 juta. Kok bisa begitu? Iya, yang lain kan bukan Islam. Yang Islam cuma saya dan kelompok saya. Ini malah mengkafirkan orang Islam. Ya, jadi ini yang terjadi sekarang kayak begitu. Ya, jadi kalau Wali dulu mengislamkan banyak orang, sekarang malah mengkafirkan orang yang sudah Islam. Jadi itu mungkin ya. Jadi itu tadi yang disebut Gusmus. Berarti pemudin-pemudin gitu. Ya, tampaknya sudah jam 12, Gusmus juga usianya sudah muda. Saya minta Gusmus untuk menutup dengan memberi beberapa kata penutup dan doa. Ojo, ya akeh kuwi. Akeh. Monggo. Puisi ya. Wah, malah apik. Puisinya nggak subuh. Ojo mau siji, minimal telu. Minimal telu. Sekaligus doa. Tentunya ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim ya Tuhan,
yang maha pengasih, maha penyayang, rahmat yang engkau limpahkan kepada segenap penghuni bumi, yang meluapi kalbu ibu yang menjalin cinta para kekasih, yang menjadikan orang saleh